Christine. Halo, selamat sore Alin. Iya, seperti apa Anda melihat level penutupan IHSG pada hari ini? Apakah Anda melihat bahwa sudah mencapai titik bottomnya IHSG atau masih ada peluang sebenarnya support selanjutnya akan diuji lagi untuk IHSG? Kalau saya lihat karena saat ini masih konsolidasi ya, apalagi data-data ekonomi di Amerika Serikat juga jelek, di mana ini berarti pemulihan ekonomi masih lebih lambat daripada yang diestimasi awal. Lalu ada kekhawatiran bahwa kasus COVID-19 yang di berbagai negara di Southeast Asia juga naik, di mana kalau di Indonesia adanya kekhawatiran bahwa mungkin nantinya jika COVID-19 new cases naik lagi, kita akan kembali lagi ke tight PSBB atau tight PPKM, di mana itu juga memberikan sentimen negatif terhadap IHSG itu. Oke, sekarang ini kan sudah ada di support 5.700-an ya kalau kita lihat IHSG ini. Anda melihat downside IHSG ini akan menembus ke level area support mana lagi untuk setidaknya hingga bulan Mei ataupun bulan Juni nanti? Saya lihat sih di level 5.600 itu sebenarnya ada gap juga kan di bawah situ. Jadi menurut saya masih ada potensi juga untuk ke level segitu gitu. Kalau IHSG tidak berhasil bertahan di level 5.700 dan jika menembus 5.700, I think bisa koreksi dulu ke 5.600. Iya, Christine, seperti apa Anda melihat adanya proyeksi dari Morgan Stanley terhadap PDB Indonesia ini juga mempengaruhi pasar keuangan di tanah air? Ya, I think kalau untuk GDP kita, untuk Mira Aset sih kita memang memperkirakan untuk tahun ini GDP akan bertumbuh ya positif walaupun dipangkas. Memang itu sedikit banyak mempengaruhi sentimen, ada sentimen negatifnya terhadap IHSG ya. Namun saya lihat juga karena kita masih wait and see akan Amerika Serikat juga, di mana inflasi sepertinya akan naik dan adanya kekhawatiran bahwa the Fed akan menaikkan akan turn dari dovish menjadi hawkish, itu jadi juga memberikan sentimen yang negatif gitu. Apalagi biasanya bulan Mei para investor juga masih menahan diri, maka jadi sentimen-sentimen tersebut yang memberikan sentimen negatif terhadap IHSG kita saat ini. Oke, dengan revisi pemangkasan PDB tadi di tahun 2021 ini masih cukup optimiskah Anda melihat target IHSG di 6.600 nanti di akhir tahun nanti? Iya, kalau dari Mira Aset sih kita menargetkan di sekitar 6.700 ya. I think mostly kayak sekuritas juga masih menargetkan di sekitar level 6.600 6.700 ya. Apalagi nanti kan kita masih mau menunggu di second quarter ya. Apakah di second quarter nanti result dari para emiten itu benar-benar, karena dari low base dari tahun 2020 baru kelihatan di second quarter 2021 ya. Jadi kalau di second quarter 2021 ternyata earnings recover more than yang diekspektasi awal, harusnya sih IHSG masih on track untuk menuju ke level 6.600 6.700 di akhir tahun. Tapi ya kembali lagi ke data-data ekonomi yang akan dirilis lagi nanti setelah second quarter, karena memang kan untuk pandemi dimulai mostly itu di second quarter tahun lalu. Jadi memang titik yang harus kita lihat tuh di second quarter tahun ini. Ya, Christine, kalau kita lihat di daftar net foreign sale untuk hari ini cukup banyak bank-bank buku 4 plat merah ini dilego oleh investor asing. Seperti apa Anda melihatnya? Apakah memang saat ini akan ada switching ke saham sektor lain? Kalau untuk bank-bank, karena kan mereka kapitalisasi besar ya, karena sentimen yang ada juga saat ini kurang baik, makanya karena majority dari indeks kita juga kan didominasi oleh bank dan juga consumer goods dan juga telekomunikasi, perusahaan telekomunikasi. Jadi kalau memang ada sentimen negatif, jadi saham-saham dengan kapitalisasi besar akan dibuang terlebih dahulu. Selain itu juga karena recently juga ada news mengenai GoTo yang nantinya akan
IPO di lantai bursa, di mana nanti juga ada kemungkinan jika GoTo IPO, market kapitalisasi dia juga akan menjadi besar, dan nantinya pastinya akan ada rebalancing di mana para fund manager harusnya akan memiliki mereka portfolio di saham GoTo ini, di mana jadi adanya rebalancing, jadi saham-saham lainnya bisa dikurangi portionnya gitu. Jadi mungkin ada sedikit banyak sentimen dari situ juga gitu. Baik, jadi ini artinya akan ada aliran dana baru yang masuk ke bursa domestik dari rencana IPO unicorn ini? Ya, kalau saya lihat karena market kapitalisasinya juga besar dari GoTo ini, jadi saya lihat FDI yang akan masuk juga harusnya akan cukup besar, dan ya tergantung juga sih nanti jika IPO GoTo ini berjalan dengan baik dan juga valuasi diterima oleh masyarakat, karena kan selain e-commerce GoTo ini mungkin kemungkinan juga ada e-commerce lainnya yang akan melantai di bursa, jadi kita masih investor pasti akan membanding-bandingkan juga gitu. Oke, Christine, untuk situasi market seperti saat ini, seperti apa Anda melihat untuk para pelaku pasar yang punya time horizon cukup panjang? Apakah sudah cukup kondusif mereka misalnya mulai mengoleksi saham-saham yang sudah cukup dalam terkoreksi? Kalau saya lihat mungkin bisa membeli secara bertahap ya, karena dengan IHSG yang turun cukup dalam, itu sebetulnya adalah chance buat kita membeli dengan valuasi yang lebih murah gitu. Jika kita percaya dengan fundamental Indonesia yang remain intact, di mana memang populasi Indonesia yang begini banyak dengan potensi growing middle income class, jadi saya melihat masih ada big upside potential untuk Indonesian capital market ke depannya gitu. Jadi dengan IHSG yang saat ini masih di bawah level 6.000, I think itu cukup menarik untuk beberapa investor. Karena biasanya saham-saham apa kita mungkin membeli Oke, baik. Ya, Christine, saham-saham apa selain sektor perbankan yang mungkin bisa dilirik oleh para investor di tengah situasi IHSG seperti saat ini? Untuk di tengah situasi IHSG saat ini, saya sih melihat saham-saham seperti Silo, Hill, Mika, dimana itu healthcare companies ya, yang sebetulnya diuntungkan dari kondisi saat ini, dan juga adanya potensi bahwa saham-saham ini akan membukukan better than expected earnings juga, karena kemarin juga sempat pada menurunkan estimasi. Namun saya lihat masih ada potensi untuk saham-saham healthcare untuk melaju di zona hijau gitu ke depannya. Kalau untuk saham-saham komoditas sendiri terkait dengan super cycle commodity yang banyak didengung-dengungkan, Anda melihat seperti apa potensinya? Untuk super cycle, ya kita sih masih percaya dengan adanya story untuk electric vehicle, dan juga dengan rally-nya harga tembaga recently, juga kita suka Medco. Lalu Antam kita juga masih suka, karena kalau kita lihat juga dari dollar index yang sudah di bawah 90, jadi itu juga memberikan sentimen positif terhadap harga-harga komoditas dan memberikan upside terhadap share price dari perusahaan-perusahaan komoditi ini juga. Iya, itu dia beberapa stock pick yang bisa diperhatikan untuk dari sektor komoditas. Dan selanjutnya kalau kita perhatikan sendiri untuk para traders, seperti apa strategi yang bisa mereka lakukan di masa pasar yang masih diwarnai atau dibayang-bayang ketidakpastian seperti saat ini, Christine? Untuk traders short term ya, saya sarankan ya short term trading aja dan membeli saham-saham yang sudah terdiskon banyak, karena pastinya nanti akan ada technical rebound, karena untuk short term traders jangka waktu trading mereka kan lebih, time horizonnya lebih pendek dibandingkan yang hold in the longer term. Jadi untuk saham-saham yang sudah terkoreksi banyak, mungkin kita bisa lihat juga seperti Antam yang hari ini juga ditutup di zona merah, namun dia masih tertahan di level supportnya di atas 2.500, which means dia masih kuat di
atas level itu. Jika nembus level di bawah 2.500 baru boleh melakukan aksi ambil untung gitu. Baik, dengan koreksi IHSG saat ini di level psikologis 5.700, Anda melihat value IHSG ini sudah cukup murah atau seperti apa? Mungkin bisa dibandingkan dengan negeri tetangga. Sebenarnya dibilang cukup murah sekali karena kemarin earnings juga ada beberapa yang sebetulnya below estimate, sehingga para analis harus menurunkan estimasi atau proyeksi dari full year 2021 juga ya. Jadi ya kalau untuk valuasi saat ini saya terbilang cukup modest ya. Nah, namun ya saya lihat sih masih ada potensi untuk terkoreksi lagi. Nah, jika menembus level 5.700 ini secara teknikal ya bisa break ke 5.600, dan itu level itu biasanya para investor lebih confident untuk masuk lagi atau enter lagi ke IHSG kita. Jadi arahnya untuk saat ini wait and see saja terlebih dahulu. Iya, kalau saat ini menurut saya karena marketnya masih terkonsolidasi dan juga dari news belum ada news yang cukup baik, jadi masih wait and see sih saat ini. Oke, terima kasih Christine Natasha, analis Dandai Aset Sekuritas sudah bergabung bersama kami di Closing Bell. Selanjutnya kita akan